Film Bayi Ajaib adalah satu dari sedikit film horor lawas Indonesia yang mendapat perhatian khusus bagi masyarakat luas. Tayang perdana tahun 1982. Film ini meneror penontonnya menjembatani zaman lewat adegan-adegan yang bikin bulu kuduk berdiri. Disebut sepanjang zaman karena setelah filmnya tayang di bioskop, pada media 90-an hingga awal 2000-an film ini kerap tayang di televisi nasional dan tetap terasa mencekam. Setelah sukses menghantui layar-layar bioskop Indonesia di tahun 2022, rasanya demam film horor masih akan berlanjut di tahun 2023 ini. Para sineas pun tak tanggung-tanggung untuk mengawali tahun baru dengan menyuguhi beberapa film horor yang tayang di bulan pertama ini. Tak ingin melewatkan kesempatan ini, anak perusahaan Falcon Pictures yang dinamai Falcon Black juga merilis film horor pertamanya yang berjudul Bayi Ajaib. Jika kamu merasa tidak asing dengan judulnya, Bayi Ajaib merupakan sebuah remake dari film horor fenomenal tahun 80-an, yang disutradarai oleh Tindra Rengat. Kali ini, Bayi Ajaib akan dinahkodai oleh Rako Prijanto dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, Teuku Rifnu Wikana, Adipati Dolken, Sarah Fajira, dan Desi Ratnasari. Tayang pada tanggal 19 Januari di bioskop. Bayi Ajaib bercerita tentang Kosim Vino G. Bastian dan Dorman Adipati Dolken, dua pemuda desa yang memilih jalan berbeda untuk menjadi kaya. Setelah menemukan tambang intan, Kosim hidup makmur bersama istrinya, Laras Sarah Fajira, yang sedang mengandung anak pertamanya. Berbeda dengan Kosim, Dorman mengambil jalan yang berbeda untuk menjadi kaya, yaitu bersekutu dengan roh keturunan Portugis bernama Albert Dominic, yang dipercaya merupakan kakek Dorman. Namun, ketika Dorman melakukan perjanjian dengan iblis, maka tentu saja harus ada yang ditumbalkan. Albert Dominic merupakan seseorang yang suka merampas hak warga desa setempat, menyakiti, bahkan memperkosa perempuan-perempuan desa, hingga akhirnya terjadi pemberontakan dan membuatnya mati digantung. Albert Dominic menyetujui keinginan Dorman untuk menjadi kaya dengan syarat, ia ingin diberi kehidupan. Dengan keserakahan dan ambisinya, Dorman akhirnya menumbalkan bayi Kosim untuk diberikan kepada Dominic. Bayi Ajaib yang rilis pada tahun 1982 merupakan legenda pada masanya. Sutradara Rako Prijanto dan penulis Alim Sudio sepertinya tahu bahwa cerita yang unik dengan ciri khas vilain yang berbeda menjadi kunci utama dari kesuksesannya, dan bertekad untuk mempertahankan sebagian besar ceritanya. Namun, kali ini dengan keseriusan, banyak adegan penuh darah, dan sedikit polesan untuk menyempurnakannya. Adegan-adegan ikonik yang menjadi ciri khas dari film pendahulunya seperti bayi berkepala orang tua, hamil di punggung, dan pisau sunat yang bengkok juga kembali ditampilkan dengan visualisasi yang lebih nyata, terutama adegan tangan di toilet yang direkonstruksi secara brutal dan penuh darah. Memang ada beberapa perubahan yang diberikan, salah satunya yaitu karakter-karakternya. Beberapa karakternya juga mendapatkan scene untuk menggali latar belakang mereka, yang tidak didapatkan di film sebelumnya.